Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita mulai membahas ya tentang mortalitas. Tepatnya adalah ukuran mortalitas. Jadi di sini tidak dibahas tentang dasar-dasar dari mortalitas karena mungkin kemarin sudah dipelajari ya. Kali ini kita akan bahas tentang ukuran yang ada di dalam mortalitas. Ya. Ada 3 pokok yang dibahas dalam mortalitas. Angka kematian dari suatu penduduk di suatu tempat ya pada periode tertentu. Yang pertama adalah kematian, ya mati ya. Mati itu ya tidak jelas ya, yaitu hilangnya tanda-tanda kehidupan dari seseorang ya. Kemudian yang kedua adalah lahir hidup. Ya, jadi nanti mungkin akan kita ukur bahwa angka kelahiran hidup itu seperti apa. Ya. Nah, yang ketiga adalah lahir mati. Inti dari mortalitas itu ini ya, yang kita bahas pada hari ini. Kemudian, nah apa sih yang kita bahas ukuran-ukuran mortalitas itu? Yang pertama nanti kita bahas tentang angka kematian kasar, ya, dan angka kematian khusus. Di sini khususnya itu kita bahas satu saja, yaitu angka kematian berdasarkan umur. Ya. Kemudian yang kedua adalah angka kematian bayi. Nah, kematian bayi nanti ada yang namanya neonatal, ada namanya post neonatal. Ya, yang ketiga adalah angka kematian balita. Ya, kematian balita itu apa yang namanya dengan balita itu ya dari umur 0 sampai 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun itu dinamakan dengan balita, bayi 5 tahun ya. Nah, jadi angka kematian balita itu gabungan dari angka kematian bayi itu sampai 1 tahun. Kemudian angka kematian anak itu 1 sampai 5 tahun ya. Nah, kemudian nanti ada lagi yang akan kita bahas tentang angka kematian ibu ya, dan angka harapan hidup ya. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, langsung saja ya, kita langsung masuk yang pertama, yaitu angka kematian kasar. Apa sih yang dinamakan dengan angka kematian kasar? Jadi, angka kematian kasar itu adalah besarnya kematian yang terjadi pada suatu periode tertentu di 1 tahun tertentu untuk setiap 1.000 penduduk, yaitu 1.000 penduduk pada tengah tahun yang sama. Intinya adalah jika kita ingin melihat data angka kematian kasar atau CBR ya, di tahun 2021 misalkan, AKK-nya itu 50 misalkan, atau CBR-nya 50. Artinya adalah di tahun 2021 misalkan ya, berarti terdapat 50 kematian di setiap 1.000 penduduk ya seperti itulah. Nah, ini rumusnya adalah CBR, yaitu D per P dikali K. D itu apa? D itu adalah jumlah kematian di tahun itu. Misalnya 2021 berarti jumlah kematian di 2021. Nah, P-nya itu jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Nah, jumlah penduduknya ada berapa di situ? Dibagi saja. Terus dikalikan konstantanya 1.000. Kenapa kok 1.000? Ya karena di sini untuk setiap 1.000. Kalau teman-teman mau menggunakan angka 10.000, menggunakan angka 100.000 juga nggak apa-apa. Tapi di sini nanti diganti untuk setiap 10.000 atau untuk setiap 100.000 penduduk. Seperti itu ya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan penjelasannya nanti. Ya. Oke, contoh data Susenas tahun 2003 menunjukkan bahwa, misalkan ini contoh ya, jumlah kematian ya tahun 2003 itu adalah 767.000 ya. Kemudian jumlah penduduknya pada pertengahan tahun itu adalah 214.374 sekian lah. Nah, sehingga kita bisa menghitung nilai angka kematian kasar ya dari penduduk itu di tahun 2003 ya, tinggal dibagi saja ini. Jadi yang D per P ya, D-nya itu 767.740 dibagi dengan 214 juta sekian. Kemudian dikalikan dengan 1.000. Nah, itu menggunakan kalkulator, hasilnya diperoleh adalah 3,6 ya. 3,6 kita bulatkan menjadi 4. Kenapa kita bulatkan? Karena yang saya ingat jumlahnya jiwa ya.
Jiwa masa koma-komanan kan. Jumlah kematiannya adalah 3,6. Nah, 0,6 ini gimana? Jadi kita bulatkan jadi 4 ya. Artinya apa di sini? Artinya adalah berarti pada tahun 2003 terdapat 4 kematian per 1000 penduduk. Ya. Itu ya. Masih gampang ya. Oke, lanjut. Ini adalah data dari angka kematian kasar yang diperoleh di Indonesia, Cina, dan dunia. Kita lihat seperti apa. Nah, ini di Indonesia ya. Dari tahun 1961 ini Cina, kemudian yang terakhir adalah dunia, seluruhan dunia. Di sini terlihat bahwa di Indonesia itu angka kematian kasar tahun 1961 itu tinggi sekali, sekitar 20 ya, mendekati angka 20. Padahal untuk rata-rata di seluruh dunia itu hanya nggak sampai 16 ya, 15-an ini ya. Di Cina itu sudah lebih rendah daripada rata-rata di dunia. Tapi seiring berjalannya waktu, angka kematian kasar di Indonesia itu terus mengalami penurunan. Ini ditandai dengan membaiknya angka kesehatan di Indonesia, membaiknya kesejahteraan masyarakat di Indonesia, dan lain sebagainya. Sehingga angka kematian kasar atau crude death rate atau CDR Indonesia itu semakin menurun ya, semakin menurun di sini sampai sekarang ini sampai tahun 2011 ya datanya itu sudah lebih rendah daripada Cina, bahkan lebih rendah daripada rata-rata dunia. Itu sedikit gambaran tentang angka kematian kasar. Jika kita lihat jumlah angka kematian kasar berdasarkan penghasilan, high income, middle income, low income. Nah, di sini terlihat bahwa untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi atau high income itu angka kematian kasar mereka itu stabil ya di angka 10. Artinya adalah dari 1000 penduduk ya, yang berpenghasilan tinggi high income itu ada 10 yang meninggal dalam setiap tahun. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang middle income ya di tengah-tengah ya. Bahkan yang low income itu ternyata zaman dulu tahun 1960-an, 1960, 1970 itu sangat tinggi ya. Dari 1000 penduduk itu sekitar 20-an lah, 23, 22 lah mungkin di sini ya. Itu meninggal. Nah, hampir sudah 2 kali lipatnya dari yang high income. Tapi sekarang dengan perbaikan kondisi ekonomi, dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat, dengan perbaikan pelayanan, tidak memandang penghasilan dan lain-lain, sehingga sekarang angka kematian kasar baik di high income, middle income atau low income, penghasilan tinggi, tengah, sedang atau rendah itu sudah relatif sama ya, sehingga menunjukkan bahwa sekarang pelayanan kesehatan di Indonesia itu sudah tidak memandang dari penghasilan dari masyarakatnya. Ditunjukkan bahwa ya ini angka kematiannya sudah sama. Itu contoh dari angka kematian kasar. Bagaimana penjelasan dari angka kematian kasar? Ya, tentu masih banyak lagi lah faktor-faktor yang mempengaruhi kematian kasar. Nah, sekarang kita masuk ke angka kematian khusus ya, menurut umur. Kenapa kok kita perlu menghitung angka kematian khusus yang dikhususkan dibagi berdasarkan umur? Ya, karena apa? Karena kalau kita cuma melihat dari angka kematian kasar tadi, itu adalah keseluruhan. Ya, dari satu penduduk itu jumlah kematiannya berapa gitu. Padahal jika kita logika saja ya, orang tua sama orang yang muda, misalkan umur 20-30 tahun dibandingkan orang yang umur 70-80 tahun, jumlah kematiannya lebih banyak yang mana? Ya, angka kematiannya lebih banyak yang mana? Ya, tentu bukan dari logika saja kan. Ya,
umur seseorang itu antara 60 sampai 70 tahun. Sehingga 70 tahun itu angka kematiannya biasanya lebih tinggi daripada umur 30 tahun ya. Kalau logikanya seperti itu. Sehingga kita perlu memisah-misahkan angka kematian kasar tadi yang masih secara umum dibagi berdasarkan umur ya. Jadi angka kematian umur itu apa? Yaitu banyaknya angka kematian atau banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk ya, dalam kelompok umur yang sama pada tengah tahun yang sama. Intinya adalah ini adalah sama dengan angka kematian kasar. Cuma kalau dalam angka kematian kasar itu seluruh penduduk. Nah, kalau dalam angka kematian menurut umur ini, angka kematian khusus menurut umur ini dibagi-bagi berdasarkan kelompok umur ya, seperti itu. Nah, resiko kematian berbeda antara satu kelompok penduduk dengan kelompok penduduk yang lain ya. Pada umumnya ASDR itu adalah angka kematian menurut umur, diagregasikan menurut jenis kelamin. Jadi dibagi menurut jenis kelamin. Ada juga yang dibagi menurut tempat tinggal, ada desa, ada kota, dan karakteristik sosial ekonomi di suatu tempat itu. Gitu ya. Nah, rumus dari ASDR ininya sama ya. D per P kali K. Cuma D-nya itu dibagi berdasarkan kelompok umur, P-nya juga dibagi berdasarkan kelompok umur ke I. Misalkan 0 sampai 5 tahun ya. Jadi kematian anak dari umur 0 sampai 5 tahun dibagi dengan jumlah penduduk yang berumur 0 sampai 5 tahun. Atau kematian penduduk yang berusia 20 sampai 25 tahun dibagi dengan jumlah penduduk di umur 20 sampai 25 tahun. Seperti itu. Kaitkan dengan konstanta. Konstantanya sama seperti tadi, 1000. Contohnya seperti ini. Pada tahun 2000, jumlah penduduk itu yang berumur 40 sampai 44 tahun itu jumlahnya 6.424. Ini contoh saja ya. Nah, kematiannya ya pada tahun yang sama itu berjumlah 92 jiwa. Jadi dari 6.424 jiwa yang meninggal ada 92 jiwa. Sehingga kalau kita bisa menghitung angka kematian menurut umur ya tinggal dibagi saja ini umurnya ya. Bukan umurnya, jumlahnya ya. Jadi 92 dibagi dengan 6424 kali 1000 sama dengan 14,3 ya, kita rata-ratakan 15 lah ya, 15 atau 14 lah. Berarti ASDR penduduk antara usia 40 sampai 44 tahun pada tahun 2000 itu sebesar 14 per 1000 penduduk atau 15 per 1000 penduduk. Itu ya. Nah, gampang kan? Jika kita lihat itu tadi ya, maka kalau kita lihat keseluruhan ya, resiko kematian relatif dari umur itu yang rentan itu adalah pada umur yang sangat muda atau sangat tua ya. Jadi grafiknya itu menyerupai huruf U. Jika kita lihat di sini bahwa ternyata umur muda itu rentan untuk meninggal. Ini contoh saja ya. Kalau teman-teman lihat di manapun grafiknya biasanya sama, biasanya menyerupai huruf U seperti ini. Ternyata umur yang muda itu, yang sangat muda atau bayi atau balita itu tinggi ya angka kematiannya. Sedangkan ketika dia sudah mulai dewasa itu semakin rendah, atau resiko kematiannya itu semakin rendah. Kalau teman-teman umurnya sudah 25 berarti ya dia sudah rendah resikonya ya. Bukan berarti kalau saya rendah maka saya tidak akan mati. Enggak juga. Enggak. Cuma resiko itu peluang untuk meninggalnya itu rendah ya. Jadi dari sekian banyak orang yang umurnya 20 sampai 24 atau 25 sampai 30 itu yang meninggal hanya sekian. Nah, seperti itu ya. Cuma kemudian ketika sudah semakin tua maka resiko untuk meninggalnya semakin tinggi ya. Sehingga ya, kalau kita lihat dari sini kita perlu untuk menghitung angka kematian yang di bagian yang kiri. Kenapa?
Karena angka kematian untuk bayi ya ini ya, umur 0 sampai 4 tahun itu balita, bayi, anak-anak itu bisa kita hindari loh, bisa kita minimalisir loh angka kematiannya. Nah, sehingga yang akan kita bahas selanjutnya adalah angka kematian bayi ya, atau infant mortality rate (IMR). Definisinya adalah banyaknya kematian bayi. Yang dimaksud bayi di sini adalah anak yang berusia kurang dari 1 tahun. Jadi selama dia masih berumur belum ulang tahun istilahnya ya, maka dia dikatakan dengan bayi. Setelah definisi di sini ya. Nah, pada suatu tahun tertentu per 1000 kelahiran yang hidup pada tahun yang sama. Jadi kalau tadi dibagi dengan jumlah orang yang hidup, tapi kalau sekarang dibagi dengan jumlah kelahiran yang hidup. Ya, jumlah kelahiran yang hidup. Nah, sehingga ini rumusnya ya, D kurang dari 1, D itu adalah jumlah kematian bayi selama 1 tahun. 1 tahun ya, bayi yang umurnya kurang dari 1 tahun tadi dibagi dengan jumlah kelahiran yang hidup. B itu jumlah lahir hidup. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan pada tahun 2000 jumlah kematian bayi itu ada 16.600. Nah, jumlah kelahiran hidup selama tahun 2000 itu adalah 342.000. Misalkan. Contoh seperti ini. Maka IMR-nya adalah ya tinggal dibagi saja ya, gampangnya. 16.000 dibagi dengan 342.000 sama dengan dikali 1000 ya, sama dengan 48 setengah. Artinya adalah pada tahun 2000 terdapat 48 setengah. Ini masih pakai setengah-setengahnya. 48 atau 49 lah kematian bayi berusia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Seperti itu ya. Nah, jadi angka kematian bayi itu mencerminkan apa? Yang pertama, masalah kesehatan yang berkaitan langsung dengan kematian bayi. Jadi seperti diare, infeksi saluran pernapasan, kurang gizi dan lain sebagainya. Ya, kalau kematian bayi itu semakin rendah, maka menunjukkan bahwa masalah kesehatannya sudah semakin teratasi. Yang kedua, menunjukkan adanya tingkat kesehatan dari ibu. Ya, kesehatan ibu itu banyak faktor ya. Bisa sosial ekonomi ya, ekonomi masyarakat ya. Nah, angka kematian bayi ini juga dipakai sebagai angka peluang atau angka probabilitas mengukur resiko kematian bayi saat lahir hingga menjelang ulang tahun pertama. Jadi kita bisa melihat dari angka kematian bayi ini berapa sih peluang atau berapa sih resiko bayi, kematian bayi ya sampai nanti umur 1 tahun, apakah tinggi atau apakah rendah, gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan pelayanan juga. Seperti itu, kita lihat angka kematian bayi di berbagai negara ya, di Indonesia dan ini contohnya ada di Brazil ya. Contohnya, yang pertama di Brazil, angka kematian bayinya seperti itu. Ini per 1000 penduduk ya. Kita lihat bahwa dari tahun 1960 ya 60-an lah, angka kematian bayi di Indonesia itu sangat tinggi. Di dunia itu sangat tinggi juga, bahkan di Brazil juga sangat tinggi. Itu mencapai 120. Kalau di Indonesia bahkan lebih dari 140. Artinya adalah dari 1000 kelahiran itu ada 140 bayi yang meninggal, yang umurnya belum sampai 1 tahun. Itu ada 140. Artinya kalau kita lihat dengan lebih skala lebih rendah ya, dari 10 kelahiran lah, 10 kelahiran ada sekitar 1 sampai 2 kematian bayi. Artinya yang hidup ya hanya 8 atau 9 bayi ya, atau ya resiko peluang meninggalnya itu 14%, tinggi sekali itu. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saat ini terus mengalami penurunan. Angka kematian bayi itu alhamdulillah terus mengalami penurunan ya. Ditunjukkan dengan adanya perbaikan ekonomi
dengan perbaikan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, sehingga saat ini tahun 2012 ya, di Indonesia saja itu angka kematian bayi itu sudah lebih rendah dari angka 40, ya, di bawah 40 ya, di atas 20-an lah gitu ya, sudah di bawah rata-rata di dunia. Nah, sehingga artinya apa sih kalau 20 itu ya, 20 itu artinya dari 1000 kelahiran bayi yang meninggal itu ada 20-an ya, 20 bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran, artinya 0,2% peluang bayi itu meninggal. Nah, lebih rendah ya daripada tadi. Itu kalau kita lihat berdasarkan penghasilan, kalau dulu terlihat sekali bahwa orang berpenghasilan rendah itu sangat rendah sekali dengan kematian bayi. Bahkan orang berpenghasilan sedang itu juga sangat rentan. Nah, untuk yang orang kaya penghasilan tinggi itu tidak berpengaruh karena angka kematian bayinya sangat rendah sudah dari dulu. Nah, seiring berjalan waktu semuanya semakin menurun ya. Sekarang dari tahun 2012 ini ya, itu sudah 60-an. Ini 60 ya. Ini 60 di tahun 2012 itu untuk yang penghasilan rendah. Kalau penghasilan tinggi sedang itu sudah di angka 40-an. Kalau yang tinggi itu sudah berada di angka 10-an lah di sini ya, sudah rendah sekali. Ini menunjukkan bahwa ya seperti tadi, kondisi ekonomi, sosial, kesejahteraan masyarakatnya, pelayanan kesehatan itu sudah semakin membaik. Ya. Nah, jika kita lihat ya, kita bagi lagi. Tadi kan angka kematian bayi. Bayi itu umur 0 sampai 1 tahun. Kalau kita bagi lagi ya, itu ternyata bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama ada neonatal. Yang kedua adalah post neonatal. Neonatal itu apa? Neonatal itu adalah kematian bayi yang terjadi ya, belum dia berusia 1 bulan atau 28 hari. Ya, kenapa kok ini perlu kita cari? Karena jika kita lihat bahwa bayi setelah lahir itu sangat rentan sekali, terutama sampai umur 1 bulan, sehingga kita perlu memetakan lagi berapa sih yang meninggal setelah sebelum umur 1 bulan. Dan berapa sih yang meninggal setelah umur 1 bulan atau post neonatal ini setelah umur 1 bulan. Kalau kita lihat ya, ini definisi kematian ya, kematian bayi. Dilihat dari pertama, ini dari awalnya kehamilan, awal kehamilan, jika dia meninggal sebelum kelahiran atau ini ya, fetal death itu adalah kematian janin, itu adalah kematian sebelum kelahiran. Jika dia belum mencapai 28 minggu kehamilan, maka dia dinamakan dengan keguguran. Kemudian setelah 28 minggu, jika dia mengalami keguguran, maka dia namakan kelahiran meninggal, kelahiran mati ya. Walaupun belum sampai kelahiran. Nah, kemudian setelah sampai kelahiran, dia namanya infant mortality atau kematian bayi. Ya. Nah, ini dibagi 2. Nah, kalau dia sebelum 28 hari dinamakan neonatal. Kalau setelah 28 hari dinamakan post neonatal, ini sampai 1 tahun ya. Nah, kemudian kita masuk ke angka kematian balita. Kalau tadi kematian bayi antara 0 sampai 1 tahun, sekarang kita masuk ke angka kematian balita. Definisinya apa sih? Jadi angka kematian balita itu adalah jumlah kematian anak usia di bawah 5 tahun. Namanya balita berarti usia di bawah 5 tahun per 1000 anak umur yang sama dalam 1 tahun tertentu. Kalau tadi dibagi dengan jumlah kelahiran, kata bayi ya, tapi kalau sekarang dibagi dengan jumlah anak yang umurnya sama. Jadi ini sama dengan angka kematian khusus. Angka kematian dibagi berdasarkan umur, tapi dilihat hanya umur 0 sampai 5 tahun. Ya. Ini rumusnya sama. Itu ya. Nah, kemudian
Nah, CMR ini ya bisa merefleksikan jadi tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Karena apa? Kematian bayi kan umur 0 sampai 1 tahun. Angka kematian anak itu 1 sampai 5 tahun. Nah, angka kematian balita itu di umur dari 0 sampai 5 tahun. Jadi CMR ini bisa merefleksikan tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Karena apa? Karena CMR ini lebih mudah dicari ya. Berdasarkan data sensus penduduk aja bisa melihat. Ya. CMR merupakan satu tujuan pembangunan milenium yang keempat, yaitu menurunkan angka kematian anak usia balita pada tahun 90 menjadi sepertiga tahun 2015. Kita lihat nanti apakah bisa sampai sepertiga. Ini di Indonesia ya. Dan ini Prancis sudah sangat rendah ya. Dunia, kemudian India sangat tinggi. Nah, ini disebutkan high income, middle income, low income. Ya, mirip ya semua grafiknya itu sama semua. Oke, sekarang ke kematian anak. Kalau tadi yang kematian bayi itu 0 sampai 1 tahun, balita 0 sampai 5 tahun. Kalau sekarang anak itu berusia 1 sampai 5 tahun ya. Rumusnya sama ya. Nah, jadi jumlah kematian anak berumur 1 sampai 5 tahun dibagi dengan jumlah penduduk berusia 1 sampai 5 tahun. Sekarang kita bahas tentang angka kematian ibu ya. Nah, kalau tadi kita bahas tentang angka kematian bayi, anak, sekarang ibu. Kenapa kok kita perlu menghitung angka kematian ibu ya? Sebelumnya kita mendefinisikan dulu sih, apa dimaksud dengan angka kematian ibu? Apakah ibu-ibu sudah berusia 70 tahun dikatakan mati? Itu dinamakan angka kematian ibu, kan sama-sama ibu. Ternyata enggak. Yang dimaksud dengan kematian ibu adalah kematian yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Ya. Ini ya. Jadi kalau sudah 70 tahun, 80 tahun, ibu-ibu dan nenek-nenek seperti itu kan masih ibu ya. Itu tidak dinamakan dengan kematian ibu ya. Karena yang dimaksud dengan kematian ibu ya berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Oleh sebab apapun, bukan dari kecelakaan atau kelalaian, misalkan ada ibu hamil tabrak, misalkan ya contoh kasus ini ya, maaf, ada ibu hamil tertabrak motor misalkan terus meninggal, nah itu tidak termasuk dengan kematian ibu di sini ya. Untuk kelalaian yang terjadi selama kehamilan sampai 42 hari setelah persalinan atau masa nifas ya. Jadi dari kehamilan pertama sampai masa nifas terakhir besok setelah melahirkan itu dimaksud dengan kematian ibu ya, serta tidak tergantung dengan umur dan letak kehamilannya mau di mana. Ini semuanya kematian yang berkaitan dengan kehamilan persalinan ya, oleh sebab apapun, misalkan karena kurang gizi atau keguguran, misalkan keguguran terus kemudian ibunya meninggal, atau kelahiran terus ibunya meninggal ya, bukan karena kecelakaan atau kelalaian yang lain, maka itu dinamakan dengan kematian ibu. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa MMR atau maternal mortality rate atau angka kematian ibu itu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan atau kelahiran lah, tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, bukan karena sebab-sebab yang lain. Pada suatu periode di tahun tertentu per 100.000 penduduk. Kalau tadi itu per 1.000 ya. Kalau sekarang per 100.000 perempuan yang mengalami resiko kematian tersebut. Jadi per 100.000 perempuan yang hamil juga. Oke ya. Rumusnya ini jumlah kematian ibu dibagi dengan jumlah kelahiran itu. Nah, gampangannya seperti itu. Kata bukan kelahiran hidup itu bukan anaknya yang hidup, tapi ibunya yang hidup ya. Ibu yang melahirkan, tapi ibunya masih hidup. Nah, Quran ini mengindikasikan bahwa resiko kematian ibu di antara perempuan yang sedang hamil. Jadi kalau ada ibu yang hamil, nanti resiko ibunya itu meninggal itu berapa? Nah,
status kesehatan seorang perempuan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar, kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh ibu itu. Ya. Nah, manfaatnya apa kita mengukur angka kematian ibu? Yang pertama adalah ini mencerminkan keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. Ini berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya dalam bidang kesehatan. Yang kedua, manfaatnya adalah pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman, bebas beresiko tinggi. Jadi kita bisa lihat pelayanannya seperti apa. Yang ketiga adalah program peningkatan jumlah kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan. Apakah tenaga kesehatannya sudah bisa membantu kelahiran apa belum? Yang keempat adalah penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan. Ya. Yang kelima adalah penyiapan keluarga dan suami siaga menyongsong kelahiran. Ya. Ini semua bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Ya, selain angka kematian ibu juga angka kematian bayi. Ya, itu ya. Itu semua tujuannya sama, ya, mengurangi angka kematian. Nah, angka kematian ibu yang tinggi itu sebenarnya bisa dicegah dengan adanya penanganan yang profesional dalam pemeliharaan selama mengandung, selama kehamilan dan kelahiran, serta peningkatan gizi ibu hamil. Sekarang sudah banyak program-program untuk ibu hamil ya. Catatan, nah, MMR ini sulit dihitung karena untuk menghitung MMR dibutuhkan sampel yang besar, ya, nanti kan per 100.000 ya. Mengingat kejadian kematian ibu itu adalah kasus yang jarang. Saat ini kematian ibu itu jarang ya, lebih beresiko kematian bayi daripada kematian ibu. Ini seperti itu. Walaupun kematian ibu itu juga ada ya, meninggal. Nah, ini adalah angka kematian ibu di Indonesia tahun 92, 97 ya, 2007, 2009 sampai 2015. Ini per 100.000 ya. Kita lihat di sini bahwa bukan per 1.000 lagi, tapi per 100.000. Di tahun 92 itu 390 kematian ibu. Artinya apa? Dari 100.000 kehamilan ibu dan kelahiran itu ada 390 kematian ibu. Nah, kemudian terus mengalami penurunan ya, sampai di tahun 2015 terakhir itu ada 102, hanya 102 ya. Jadi seper 1000 ya, seperti itulah, per 100.000 ya, ini ya 102 per 100.000, jadi seper 1000. Sudah sangat rendah. Kalau kita lihat ya, dari penyebab kematian ibu di Indonesia ini tahun 2007 ya, itu 30% ya, atau paling banyak itu adalah dari pendarahan setelah kelahiran. Ini seperti itu ya, pendarahan setelah kelahiran atau pendarahan setelah mengalami keguguran ya. Eklamsia, ada infeksi, aborsi ya, kemudian prosesnya lama, kemudian emboli dan lain sebagainya ya. Ini adalah penyebab kematian dari ibu di Indonesia. Kemudian jika kita lihat dari penolong persalinan di Indonesia ya, yang paling banyak adalah perawat atau bidan, itu yang menolong kelahiran di Indonesia 59%. Yang kedua dukun anak ya, ada 35%, dokter kandungan atau dokter umum itu 4%, dan yang lainnya ada 2%. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu angka harapan hidup. Angka harapan hidup itu apa ya? Jadi rata-rata berapa tahun sih nanti orang yang baru lahir ya, itu akan hidup selama berapa tahun? Nah, itu angka harapan hidup. Atau kalau kita bisa melihat pada suatu umur tertentu ya, adalah rata-rata berapa tahun lagi sih orang itu akan hidup. Nah, gitulah, seperti itu ya. Angka harapan hidup, misalkan saya umur di Indonesia, angka harapan hidup itu sekitar 60 atau 70 tahun. Nah, sehingga kalau saya umurnya 29 tahun, maka
Kalau 70 tahun ya berarti masih berapa itu? 41 tahun. Nah, itu ya, itu akan harapan hidup. Intinya adalah berapa tahun lagi kita masih hidup rata-rata ya. Nah, ini contoh angka harapan hidup di Indonesia. Itu dulu tahun 70-an, ya 71 itu masih rendah harapan hidup di Indonesia. Ada sekitar 47 tahun. Artinya bayi yang baru lahir pada tahun itu akan dapat hidup hanya sampai umur 47 atau 48 tahun. Ya, kalau sekarang di tahun 2000 ini sudah 65,5 tahun. Artinya orang di Indonesia itu rata-rata hidup di sampai umur 65 tahun ya, atau 66 tahun. Kalau sekarang hanya lebih tinggi lagi ya, sudah 70 tahun. Oke, itu ini adalah data angka harapan hidup di Indonesia semakin meningkat ya, sudah 70 tahun ya. Oh iya nih. Yang tinggi itu di Jepang ya. Di Jepang itu paling tinggi angka harapan hidupnya saat ini tahun 2011 ya. 2011 itu sudah mencapai umur 80 tahun. Artinya adalah bayi yang baru lahir di Jepang ya, tahun 2011 itu harapan hidupnya itu sampai 80 tahun. Kalau di Indonesia ini kita lihat sampai 70 tahun ya. 70 tahun. Kalau saya berarti sekarang umur 29 tahun, berarti angka harapan hidupnya masih sekitar 41 tahun. Nah, itu ya. Walaupun ini kita patok secara rata-rata ya. Bukan berarti saya masih lama 70 sampai umur 70 juga enggak. Karena hidup dan mati seseorang kan kita nggak tahu ya. Sampai umur berapa kan gitu. Ini cuma dipatok rata-rata. Ada juga orang yang bisa hidup sampai umur 80-90 tahun ya. Ada juga umur 50 tahun saja sudah meninggal. Ya, ini dipatok rata-rata. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, ini semua ada di namanya tabel mortalitas ya. Ini kita tidak bahas, kita cuma membahas tentang angka-angka kematian. Ini angka harapan hidup berdasarkan penghasilan ya. Kalau orang yang penghasilannya paling tinggi itu angka harapan hidupnya semakin tinggi. Jadi teman-teman kalau bisa menjadi orang kaya karena harapan hidupnya semakin lama ya. Itu ya, intinya seperti itu. Jadi secara garis besar, secara keseluruhan bahwa angka kematian ya, itu sangat bergantung oleh yang namanya tingkat kesehatan di masyarakat, pelayanan kesehatan, tingkat sosial ekonomi di suatu masyarakat, di suatu negara. Itu sangat mempengaruhi yang namanya angka kematian ya. Pelayanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Kalau kesejahteraan masyarakat itu semakin baik, maka ya, angka kematian semakin rendah. Angka harapan hidupnya semakin tinggi. Jika kesejahteraannya semakin rendah, maka angka harapan hidupnya semakin rendah atau tingkat kematiannya semakin tinggi. Itu ya, itu dari itu semua. Jadi kita perlu belajar tentang angka kematian, belajar tentang angka harapan hidup, harus mengerti maksud dari angka kematian kasar kita itu sekarang seperti ini, itu artinya apa ya. Karena kita besok nggak tahu kalau bisa menjadi pejabat, menjadi pemangku kebijakan, mau nggak mau harus mengerti dengan yang namanya angka kelahiran, angka kematian, ya, angka harapan hidup. Ya. Besok kita akan bahas tentang fertilitas, ya, nah itu angka kelahiran. Ya. Oke, terima kasih banyak. Yang ini yang bisa kita sampaikan tentang ukuran-ukuran dari kematian, ya, atau mortalitas. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.